Cerita ini berawal di sebuah SMA Dirgantara tentang remaja yang dibully oleh teman sekelasnya. Tidak hanya di sekolah, gadis tersebut pun hampir setiap hari mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya. Gadis tersebut bernama Mauren. Ia mempunyai saudara kembar yang jauh berbeda karakternya dengan dirinya. Mauren duduk sendirian di meja pojok paling belakang. Gladys dan teman-temannya berdiri di depan meja Mauren sambil menghina dan mengolok-oloknya. Cupu, lo itu gak ada kapoknya ya buat datang ke sekolah. Lo gak takut kalau kita habisin? Udah Dis, bawa ke kamar mandi aja gak sih? Biar kita siram tuh pakai WC. Sekalian gunting tuh rambutnya sampai botak. Lalu mereka pun tertawa begitu keras melihat Mauren terpojokan. Aku minta maaf kalau ada salah sama kalian, tapi salahku apa? Lo gak ada salah pun tetap aja kita bakalan benci. Ya gak guys? Sepulang sekolah, Mauren duduk di meja makan dengan pandangan kosong. Tiba-tiba, Bu Ratna datang menghampiri Mauren. Enak banget ya jadi anak, pulang sekolah bukannya bersihin rumah, malah duduk enak di dapur. Maafin Mauren, Bu. Mauren capek baru pulang sekolah. Apa? Kau bilang capek? Kau pikir ibu gak capek, ha? Cari uang buat nyekolahin kamu. Kamu pikir enak jadi ibu, kerja banting tulang, pagi sampai malam. Enak, hah? Mauren hanya terdiam sambil menangis mendengar perkataan ibunya. Lain halnya dengan Maura, seorang gadis cantik berkulit putih bersih yang sekolah di SMA swasta ternama daerah ibu kota yang tinggal bersama papanya. Pagi sayang, anak papa udah cantik banget nih. Mau berangkat ke sekolah ya? Pagi, Pak. Iya nih, bentar lagi aku berangkat. Kamu ke sekolah diantar sama Pak Supri aja ya. Nggak usah bawa mobil sendiri. Ya, kok gitu sih, Pak? Kan Maura pengen bawa mobil. Udah ya sayang, kamu dengerin omongan papa. Papa mau berangkat dulu nih ke kantor. Coba aja, ibu sama papa gak pisah. Pasti aku sama Mauren gak bakal jauhan kayak gini. Lagian kan kasihan lihat Mauren sengsara kayak gitu. Ucap Maura dalam hati sambil menghela nafas. Di malam hari, Mauren pergi ke gedung kosong untuk melampiaskan amarahnya. Saat itu, Gladys dan gengnya melihat Mauren pergi ke rooftop. Mereka pun menghampiri Mauren dan mulai membulinya. Guys, ada si Cupu tuh. Samperin yuk. Mana. Itu loh, Dis. Jalan ke arah gedung kosong yang itu tuh. Iya tuh, samperin yuk. Gas. Cupu, lo ngapain malam-malam sendirian di sini? Lo tuh udah gak bisa kabur dari kita. Ya nggak guys? Yoi.
Yes, gimana kalau kita sikat aja? Hahaha. Good game, girls. Gladys dan gengnya pun membuli Maureen dengan cara memukul Maureen hingga Maureen pingsan. Gladys dan gengnya merasa Maureen telah menyembunyinya, lantas meninggalkan Maureen di gudang itu sendirian. Udah guys, udah. Cabut yuk, cabut. Setelah Gladys dan gengnya pergi, Maureen yang terduduk lemas berusaha berdiri. Kenapa di dunia ini gak ada yang adil? Kenapa aku tidak diperlakukan seperti manusia lain? Kenapa? Aku juga manusia biasa yang punya hati. Kenapa orang lain memperlakukanku seperti binatang? Aku capek harus hidup dalam tekanan. Ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku nangis sebelum kembali memukuli diri. Di pagi harinya, ada petugas kebun yang ingin membersihkan rooftop. Melihat mayat di kebun tersebut, ia langsung memberitahukan kepada polisi. Petugas gedung terengah-engah dengan wajah pucat sembari berlari menuju kantor polisi. Permisi Pak, saya mau melapor kalau saya menemukan mayat di atas rooftop gedung kosong. Di atas rooftop gedung kosong, bisakah saudara memberikan alamat yang lebih lengkap? Di Jalan Sudirman nomor 15, tepatnya di sebelah Taman Lama Pak. Apakah saudara bisa menceritakan yang lebih detail tentang apa yang saudara lihat? Saya sedang membersihkan rooftop, lalu saya melihat seorang gadis tergeletak di dekat kursi. Dia tidak bergerak. Saya takut Pak, dan saya langsung lari menuju ke sini Pak. Baiklah Pak, pihak kami akan segera ke sana. Apakah saudara bisa memberikan ciri-ciri orang yang saudara lihat? Dia seorang gadis, berpakaian kaos putih, bercelana panjang hitam dan berjilbab warna coklat. Umurnya sekitar 16 tahunan Pak. Petugas polisi tersebut lantas menuju tempat TKP. Terima kasih atas laporan saudara. Pihak kami akan segera menuju ke TKP. Saat tiba di tempat TKP, polisi dan rekannya langsung mengidentifikasi korban dan ternyata korban tersebut merupakan salah satu siswa berasal dari sekolah SMA Dirgantara. Pagi itu, siswa-siswi SMA Dirgantara dikejutkan oleh berita yang tersebar di sosial media terkait kematian seorang siswi secara tiba-tiba. Terdengar pengumuman dari pihak sekolah yang menyampaikan berita kematian siswi tersebut. Tampak dari kejauhan, Gladys baru saja turun dari mobil diantar oleh supirnya. Ia terkejut melihat polisi dan beberapa rekannya berada di depan sekolah untuk meminta keterangan kepada pihak sekolah, lalu dihampiri oleh kedua sahabatnya. Orang-orang yang melihat itu pun berbisik-bisik dan menerka-nerka dalam hati, kenapa Maureen nekat melakukan hal tersebut. Edis, lo udah baca Kurmakatan kan? Hah? Kenapa? Ada apa sih? Lo cepetan deh, buka HP lo sekarang. Bentar-bentar, coba gue cek dulu. Hah?
Ini seriusan. Gue takut dia bunuh diri ada hubungannya dengan kelakuan kita ke dia. Gue nggak mau kita di penjara. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lo harus tanggung jawab. Kita berdua nggak mau kebawa-bawa sama masalah ini. Loh, kok kalian mau nyalain gue sih? Kalian selama ini kan juga ikut bully dia. Berarti ya nggak gue aja dong. Pagi hari di kediaman Maura, Pak Bram dan keluarganya sarapan pagi bersama. Sembari menunggu Maura berangkat sekolah, mereka pun berbincang tentang Mauren. Bi, tolong panggilin Maura dong, suruh sarapan. Baik Pak, saya panggil Maura. Selamat pagi Non. Non Maura dipanggil Pak Bram untuk sarapan. Oke, Bi. Maura, Papa mau ngomongin sesuatu. Mau ngomongin apa, Pak? Kamu masih inget kan sama saudara kembar kamu yang tinggal sama ibu kamu? Misi Pak, Mauren kan? Kenapa kok Papa tiba-tiba tanya itu? Jadi gini, Papa tadi udah lihat sosial media yang sedang viral tentang pembunuhan seorang remaja di SMA Dirgantara, dan korbannya adalah saudara kembar kamu, Mauren. Papa nggak bohong kan? Kok tiba-tiba banget? Papa bicara jujur, Maura. Papa juga nggak tahu kenapa Mauren bisa meninggal secara tiba-tiba. Kalau gitu, Maura mau pindah ke sekolah Mauren aja, Pak. Maura rasa ada yang janggal sama kematiannya Mauren. Maksud kamu janggal gimana? Toh selama dia sekolah di sana udah hampir mau lulus, kita nggak ada dapat laporan apa-apa dari perempuan itu. Kenapa sih Papa gak bawa aku sama Mauren aja? Kenapa harus dipisahin? Hidup Mauren di sana gak enak, Pak. Mauren gak punya teman. Bahkan dimanapun Mauren dapat banyak tekanan. Maafin Papa, nak. Papa gak bisa bawa Mauren karena Papa tahu dia lemah. Lemah gimana sih, Pak? Papa sebagai orang tua harusnya lindungin dia. Harusnya Papa jadi pahlawan buat dia saat ada orang yang nyakitin dia. Sekalipun itu ibu yang nyakitin. Kalau gitu, nanti kita datang ke pemakaman Mauren. Mauren akan dimakamkan di TPU Permai Indah jam 8 nanti. Ya udah deh, Pak. Aku mau siap-siap dulu. Setelah selesai untuk siap-siap, Maura dan Pak Bram berangkat diantar oleh Pak Supir menuju ke TPU. Sesampainya di TPU yang telah ramai dikelilingi orang-orang baju hitam, Ratna terpaku menatap kedua orang yang berdiri di depannya. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Apakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Baru sekarang kamu datang, Bram. Selama ini, aku bahkan menunggu tanggung jawab kamu sebagai papa kandung dari Mauren. Bukankah kamu yang menolak bantuan dariku untuk membiayai hidupnya? Dan seharusnya kamu tidak menyanggupi permintaanku itu, Bram. Ayah macam apa kamu, hah? Lalu, kamu pikir kamu sudah pantas disebut menjadi seorang ibu yang bertindak sesuka hatimu untuk putrimu? Setidaknya, aku tidak lupa dengan kewajibanku sebagai orang tuanya. Aku begitu terhadap dia karena aku benci sama kamu, Bram. Wah, Bu, udah. Kasihan Mauren. Mauren udah nggak ada. Bu, Maura minta maaf nggak pernah nemuin ibu sama Mauren, dan Maura nggak tahu harus gimana. Ibu juga menyesal kenapa dulu menolak bantuan papa kamu untuk Mauren. Ibu gak tahu apa saja masalah Mauren di sekolah.
Ibu gak perlu cemas ya, Maura bakal pindah ke sekolah tempat Mauren, Bu. Maura pasti bakal lakuin yang terbaik untuk saudara Maura. Setelah selesai mengurus berkas pindahan untuk sekolah di tempat Mauren, hari ini merupakan hari pertama Maura masuk sekolah. Bisa ambil hati Gladys, Karin, dan Alice agar mereka patuh sama gue. Pokoknya nyawa harus dibalas nyawa. Lo yakin Ra bakal lakuin cara lo? Gue yakin Hel, gak mungkin ngeluarin mati tanpa sebab gitu aja. Pasti ada dalang di balik semua ini. Maura sangat pandai untuk berhias. Bahkan, tidak ada satu orang pun yang menyadari bahwa ia adalah kembaran Mauren. Lo kayaknya cantik juga. Nama lo siapa? Maura. Oh, lo dari SMA swasta ternama itu ya? Iya, kenapa? Nggak apa-apa, BTW lo mau gabung temenan sama kita? Iya nih, temenan sama kita bawa embung banyak. Ya nggak, Lis? Iya dong. Maura yang melihat hal itu pun hanya diam dan berlalu mengunjungi Rahel yang melihat di ujung kantin. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Rahel yang berjalan menuju WC pun tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika melihat Gladys dan seorang laki-laki seumuran mereka sedang berbicara serius. Anehnya, laki-laki tersebut memakai hoodie hitam dan celana levis. Artinya, laki-laki tersebut bukan anak sekolah SMA Dirgantara. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau kasus Maura itu nggak boleh siapapun yang tahu. Iya sayang, lagian juga dia udah aku beli berkali-kali kok. Tapi kan aku kesel lihat kamu sama dia terus. Lagian kamu bukannya ngebully, tapi modus. Enggak sayang, masa aku modus sama cewek cukup kayak dia? Kan cuma kamu pacar aku, Beb. Rahel yang mendengar hal itu pun kaget bukan main. Lalu buru-buru pergi dari sana, tak lupa menyimpan hasil rekamannya dan pergi ke tempat Maura saat itu juga. Maura yang melihat Rahel terengah-engah pun heran dan bertanya, Lo kenapa lari-lari gitu? Abis lihat hantu? Ini lebih serem dari hantu, Ra. Lo pasti bakalan kaget gue kasih tahu. Emangnya apa? Pokoknya kita harus cabut sekarang juga. Ini penting banget. Hah? Ya udah ayo. Maura dan Rahel pun segera pergi dari kelas dan menaiki mobil Maura untuk pergi ke apartemen Rahel. Sesampainya di apartemen, mereka langsung masuk ke dalam kamar untuk membahas yang dilihat Rahel tadi. Gue tahu penyebab Mauren bunuh diri, Ra. Maura yang mendengar hal tersebut secara tiba-tiba sontak kaget dan menoleh langsung ke arah Rahel. Maksud lo apa, Hel? Iya, gue tadi balik dari toilet nggak sengaja ngeliat Gladys dan laki-laki lagi ngobrol serius di gudang. Terus mereka ngomongin apa? Laki-laki itu modus sama Mauren, Ra. Bahkan Mauren udah sering dimodusin sama laki-laki itu dan Gladys juga tahu itu. Sontoloyo banget tuh Gladys. Gue gak nyangka Mauren depresi karena itu. Dan lo harus tahu, Ra, laki-laki itu kayaknya seumuran sama kita, tapi anehnya dia nggak pakai baju sekolah dan kemungkinan itu pacarnya si Gladys, Ra. Hah? Gila ya tuh cewek. Lihat aja, gue bakal laporin mereka ke polisi. Lo nyimpan videonya kan? Ada, Ra, tenang aja. Setelah Maura mendapat kabar tersebut dari Rahel,
Maura langsung membuat laporan ke kantor polisi. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut langsung menyelidiki kembali kasus tersebut. Maura, gue gak nyangka ya, ternyata lo kembaran Mauren. Pantes sikap lo agak mirip dia. Gue tuh jijik ngomong sama Medusa kayak lo. Gue gak salah denger. Yang ada, gue jijik ngomong sama keluarga yang saudara kembarnya udah dibully, bahkan dimodusin sama orang yang bahkan dia sendiri aja gak kenal. Lo bodoh Gladys, pacar lo itu gak cinta sama lo, dia cinta sama Mauren. Dia juga gak mau sebenarnya Mauren mati. Apa maksud lo, hah? Lo tuh gak ada kapoknya ya, tenang aja, lagian bentar lagi lo dijemput polisi. Setelah selesai berbicara, terdengar sirene polisi yang berbunyi dan berhenti di depan sekolah. Tampak seorang laki-laki berparas tampan diborgol untuk diapit polisi yang Maura ketahui bernama Daniel. Ketika kelas 10, Mauren pernah diajak pacaran oleh anak IPS dan Mauren menolak mentah-mentah. Semenjak hari itu, si cowok tersebut tidak pernah kelihatan lagi di SMA Dirgantara tersebut, dan entah bagaimana Gladys bisa menjalani hubungan dengan Daniel. Maura melihat Gladys dibawa oleh polisi, bergumam dalam hati. Ucap Maura sambil menitikkan air mata. Lo udah tenang kan Ren? Sekarang mereka bakalan seumur hidup di penjara Ren. Lo cantik Ren, makanya banyak yang benci. Bahkan papa tahu lo kuat, makanya ninggalin lo sama ibu Ren. Maafin papa dan ibu ya Ren. Gladys dan Daniel, mereka pantas mati Ren.